menjadi kosong. Nah itu sekarang bahwa suatu ketika nanti tempatan teristimewa kita gereja itu akan kosong. Gereja itu akan kosong, tapi mereka tetap betul. Kalau ini tidak diperhatikan, sehingga hal-hal seperti ini kita diskusikan ini saya perjuangkan gereja sudah berkali-kali. Saya minta untuk gereja bisa berkolaborasi melihat nilai-nilai hubungan gereja itu untuk disinariosi. Kita ini bersama-sama kalau mau ingin kami tetapkan dalam gereja, Bapak ikut juga satu budaya. Nah, kalau setiap kali satu budaya ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat berbeda jauh dari gereja, punya gap di situ, maka kami pasti tidak masuk gereja lagi. Karena gereja hari ini bagi orang gereja kebanyakan seperti saya dianggap seperti LSM Mondial begitulah. Ya, kita kelola untuk bisa dapat dana lah gitu. Jadi lebih daripada itu tidak. Masyarakat kembali dengan caranya sendiri memperkuat dirinya secara nilai moral dan etika berdasarkan budaya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Apa yang dia katakan yang kuatkan saya bahwa kita generasi hari ini tidak mampu mempertanggungjawabkan adat istiadat kita sendiri. Ini berikutan dengan stigma bahwa dulunya itu orang biasa kategorikan kita yang ngomong soal ini sebagai kafir, ini sudah tidak punya agama. Di situ kita takut karena kita tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau orang Arab, orang Yahudi, orang-orang Ibrani, walaupun dia Katolik dia tetap di situ, dia Islam tetap sudah memakai budayanya karena dia mampu mempertanggungjawabkan budayanya. Kenapa hari ini kita ini tidak menjadi orang Katolik kedan? Kenapa kita tidak bisa menjadi orang Islam kedan? Kita kok cenderungnya menjadi orang Katolik Itali, orang Katolik Eropa, tidak Katolik kedan. Itu maksud saya. Karena kita tidak mampu mempertanggungjawabkan sendiri budaya kita itu sendiri. Ketika orang tanya kenapa kau buat ini, kita tidak tahu. Lalu kita menganggap ini seakan-akan kita sedang berada dalam stigma tidak beragama dan lain-lain sebagainya. Nah ini terkait nilai tadi. Sehingga bagi kami adalah awal saya mengawali catatan ini, saya ulangi lagi kemarin kita kebudayaan itu. Kalau mau ingin kita kembali nilai Bapak, maka tulis kebudayaan itu sedapat mungkin, sebaik-baik mungkin, sedetail mungkin sampai pada muatan nilai norma dan juga etika. Itu harus ditulis dulu. Nah, kami menulisannya itu nanti sebentar sampai ke sana. Pembangunan berbasis budaya. Nah, dengan demikian kalau sudah ada manuskrip seperti ini, maka kita kemudian bisa merancang pembangunan berbasis budaya itu sendiri. Dari mana kita mau bawa lembaga ini? Yang suatu ketika nanti orang tidak bertarung bisa bertarung, ataupun paling tidak dulu budaya pendidikan anak-anak yang sebenarnya lebih praktis dan juga lebih mulia bisa dikembali dan dipertahankan seperti tuan-tuan tadi. Orang bilang itu kalau dulu makan begini habis saya sendiri-sendiri tidak bisa. Kalau makan apalagi dengan apa namanya wajib belum kayak mata atau bukan mulai mata. Bapak besok tanggung gaji dia belum habis makan bapak dulu habiskan. Pak Bosco, bapak ambil gaji dia untuk bapak. Tidak bisa. Tuan-tuan juga begitu. Tuan kalau bersama begini dia tetap. Nilai-nilai seperti ini yang kita harus tulis. Kalau memang literaturnya, kalau teman-teman bisa buka di kapal bersakanya di Bunga Rampai. Itu saya tulis satu dulu terkait dengan tradisi pendidikan anak Al-Quran itu. Itu kami perlu tulis di situ karena memang terlalu luas begini. Nah itu pembangunan basis budaya, penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat. Jadi mungkin ini masuk di kebijakan tadi. Jadi kita ini kemarin di sana kami kritikan saya agak keras. Ketika Pak Thomas Orang merancang itu lalu ada beberapa teman-teman akademisi yang mendukung beliau itu membuat presentasi untuk klarifikasi semua menjadi benar. Saya kira tulisan saya itu final waktu itu. Saya kritik begini, generasi bapak mereka ini adalah generasi yang sebenarnya sudah lari dari budaya. Waktu lagi kita di luar waktu lagi kita pun bapak pegawai negeri dan menganggap budaya di kampung itu suatu pemborosan, tidak mau ambil itu ambil ini. Nah, terakhir sekarang bapak mereka melihat bahwa ini satu potensi yang harus dikembangkan untuk pembangunan ke depan. Bapak kembali terlambat.
termasuk generasi saya. Tapi generasi bapak saya adalah kebetulan bapak saya udah bukan ini tinggal di kampung, maka dia paten memang orang kampung. Tapi kalau lagi kalau dia itu tidak anaknya sudah bisa bahasa kira-kira, dia bebas saja. Ya, syukur hari ini Pak Peter ini walaupun namanya Toko Jaya, bapaknya pegawai, dia masih bisa bahasa kira. Ya, itu degradasinya itu cukup jauh. Penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat tadi. Jadi penguatan ini menjadi program pasti. Harus banyak program karya setelah kita penulisan tadi. Ada kitab budaya itu, kalau kita bisa adakan itu maka edukasinya harus tetap berjalan, baik di anak-anak maupun masyarakat. Nah itu, lalu kemudian pemberdayaan masyarakat adat ini sendiri, maka kelompok-kelompok paten sebagaimana tadi Pak Bosko ngomong tadi, yang beredar lokasi di kelompok tani Silumani itu sama. Kalau hari ini kemarin itu saya lihat dari bulan itu lembaga adat deretannya hampir seluruh lembaga di bulan ini. Saya mau tahu hari ini lembaga adat di mana satu mereka ini. Kalau lembaga adat yang seusia saya ini terus datang, itu bukan lembaga adat. Maksud saya bahwa dinas Purabut juga harus melihat ini sebagai sesuatu yang krusial. Jangan kita melihat ini lalu ulangi bukan lama. Saya tidak ada waktu sekitar antara Bele, ya, Kabele dengan Dongal, Kabele dengan Dongal. Itu dikira sudah terjadi. Lewara dengan pihak Lew. Itu kesalahan segala masa lalu yang diterapkan ke zaman kerajaan. Di mana orang yang diangkat untuk memerintah kampung itu dalam kapasitasnya tidak dalam struktur adat itu, hanya karena dia punya pengaruh secara politik, dia punya dominasinya ada di situ. Itulah kemudian dimanfaatkan oleh raja-raja ini, dia akan jadi ketua kampung di situ. Dan kemudian itu kelihatan menjadi penguasa. Sekarang bakal lain sekali. Saya Dewa Alam kan juga ikut bagian saja itu. Itu jadi sengketa yang luar. Pikiran juga sama. Nah, ini harus dikaji dengan baik supaya kita dulu ke depan. Kalau hari ini Bapak mereka berbicara soal adat budaya lalu kemudian masih tetap dengan kebele, saya tidak setuju. Ya, pengalaman kemarin di advokasi tambang itu, kami mengklarifikasi banyak di Bupati Ademanut dengan itu semuanya kami bawa datang yang ini statusnya sebenarnya, yang ini tidak, yang ini dulu diangkat oleh Dia Barat untuk memerintah kampung saja. Tetapi dari hak keseluruhan karena ada sistemnya menanti pemerintahan alat tradisional kira itu sama. Tuban dari hitungan itu dasar kepala kaki dengan kiri kanan itu yang di kepala itu pasti suruh, dan itu yang punya kewenangan untuk memerintah keren atau rumpun itu dari kampung misalnya. Nah, itu satu contoh. Selanjutnya terus saya tadi minta waktu sudah dipotong kemarin. Ya terkait ini saya ulangi lagi terkait tadi sebenarnya bagi saya itu sudah pas. Sudah hampir pas, katakanlah 85% presentasi dari Pak Peter yang kemudian mungkin masuk menjadi pokok pikiran kebudayaan lembaga sudah pas. Cuma ada beberapa tidak terlalu melukis, kalau masih sopan-sopan sedikit, tidak terlalu apa. Jadi begini, saya menjalani tingkat ini bersama teman-teman itu lebih dari 10 tahun. Untuk menulis soal ini, saya tidak menulis soal karya, atau juga bagi saya tidak minat. Bukan berarti apa, tapi saya belum masuk ke sana. Karena itu suatu hal yang masih sangat jauh daripada akar. Ya, saya memulai dari akar itu sendiri. Dan kemudian kami menemukan bahwa di Kedang itu memang ada satu agama kombinasi. Apakah dia itu bentukan berlatih satu apa? Kita tidak tahu. Dia punya persamaan dengan sekian banyak etnis yang benar. Setelah kita kaji Rote, Beru sampai ke sana, saya berjalan di daratan Flores hampir sama dengan nama orang, mirip-mirip ke Kedang. Tetapi bahwa adik Kedang itu dia punya lengkap. Saya ke Manggarai juga ada Nuganara juga sama seperti orang orang. Biasanya itu dipakai orang-orang eksodus yang hidupnya Pindaranda, yang hari ini baru menetap, kemudian dia bisa meletakkan batunya itu sebagai simbol untuk persembahan, untuk kesyukuran, ritual dan lain sebagainya. Tapi pikiran tidak,
Dia tidak pernah berpindah, betul tidak pernah berpindah dari mana-mana. Siapapun juga yang tidak punya batu itu dia bukan orang kaya. Dia harus punya batu itu. Orang-orang lama itu mereka kemana pun usung dari turun temurun, tetap usung batu. Saya tidak tahu itu di dalam ada karisma apa, dia punya nilainya apa, saya tidak tahu. Tetapi tanpa batu itu dalam Bapak jadi orang kaya. Bapak tidak punya hak untuk bisa membentuk diri di sana menjadi klan ataupun kampung pikiran. Bapak tetap dinamakan pendatang, misalnya yang disebut nama di Dodoran ataupun Tante Muhammad sama tadi itu. Ya. Maka Bapak punya tempat tersendiri, diatur juga di situ, sama seperti orang Minang, tapi dia bilang yang bisa membentuk kampung itu orang-orang yang punya batu itu. Yang kemudian kemarin kita kenal di zaman kali itu ada beberapa batu itu. Dan ada banyak lagi yang tidak sempat terbentuk masuk dalam 54 karena waktu itu dia masih sangat sedikit. Orang di populasinya ada 2-3 orang saja digabungkan ke sebelah. Tapi kampungnya itu masih ada. Andai kata waktu itu kali itu tidak jatuh, maka akan pertama sekian banyak kampung lagi di Kedah. Akan terbentuk sekian banyak kampung dan lagi di Kedah. Ketika populasi mereka ada 10-20 orang bisa bentuk kampung lagi. Nah ini yang kemudian terjadi pembangunan di kampung itu ada beberapa. Kalian ada di situ, ada beberapa rukunan di situ. Nah, ini kami jalani bahwa yang kami temukan itu dia punya agama punya namanya Merah. Lalu tadi Pak Peter bilang Tanainan dan Pulau Lero Au itu sama dengan Ramat Lamor, ya itu sama. Nah, tetapi dia bukan agama. Pulau Tanainan itu bagi kami bukan agama. Dia itu kami punya representatif kekuasaan tertinggi, maha kuasa di dalam agama Merah itu sendiri. Ya. Sehingga dari Pulau itu kemudian ada Roau, ada kekuasaan tertinggi di langit, ada kekuasaan yang paling dasar ada di bawah bumi. Yang dasar ada di bawah bumi. Di bawah bumi itu dia berkuasa untuk menghidupkan semua makhluk di atas tanah. Nah, dari situ kemudian bahwa kenapa dia bisa disebut agama bumi? Pulau itu sendiri itu dia punya hukumnya tersendiri. Dia mengatur soal etika, moral, dan banyak dogma yang ada di sana. Yang hari ini saya tidak bisa paparkan dogma karena saya pikir orang sudah tidak percaya lagi. Tapi doktrinnya jelas. Hari ini doktrin orang masih percaya, orang masih ikut. Tidak banyak yang kemudian masih menganggap dogma itu kecuali masyarakat pedalaman pikiran. Kami ini itu masih percaya batu kayu memang. Toh kuat itu. Bapak seperti apapun juga kami tetap itu. Tapi kalau masuk ke pesisir lebih banyak doktrinnya itu dipraktekkan. Hubungan kekerabatan, kayak bagaimana tadi, ada juga bagaimana tradisi makan minum, apa segala macam, sopan santun, etika, dan itu semua masih tetap terpelihara. Jadi jangan harap bahwa itu kemudian baru diajarkan kembali di sekolah. Tidak. Orang tua dulu, ini agama sudah atur. Saya tulis itu kemudian menjadi kitab. Rupanya ini kitab besar. Ahu ini dia mengandung banyak doktrin, mengajarkan bagaimana tata hidup sosial manusia itu sendiri, bertani bagaimana, berteman bagaimana, berladang bagaimana, bersahabat, berkeluarga, kawin mawin seperti apa dan segala macam ketika orang yang ada di situ. Ketika hal seperti ini dilanggar, maka tadi muncul banyak ritual yang dipaparkan tadi oleh teman-teman budaya. Itu kan pelanggaran etika tadi itu. Kau harus buat ritual pertobatan, ya ritual kesyukuran juga harus bisa buat. Nah, kalau ritual kesyukuran ini tidak selalu dibuat, maka kemudian bapak orang tua yang bisa makan engkau gitu. Dan itu menjadi sudah enak orang kira begitu. Kalau sepanjang Anda terhidup di sekitar itu, di wilayah itu, kemudian Anda melanggar banyak norma dan etika kehidupan, lalu tidak pernah melakukan pertobatan dan kesyukuran, jangan harap bapak kesana pasti tidak buaya, akan tidak buaya. Itu kepercayaan kami, keyakinan kami ada di situ. Sejarah berdasarkan mitos. Tadi saya dengar juga ada bicara soal lorong ya bapak ya. Kalau di Kedah itu mitos yang paling terkenal itu hutan Nalan. Ada satu zaman cerita itu nama hutan Nalan. Ya, hutan. Kalau tidak mau hutan ya hutan lah. Kalau
orang bilang hutan. Kalau kita baca bahasa Indonesia lulusnya itu vokal ini itu disebut bulat maka dia hutan. Nah ini mitos ini menceritakan bagaimana mencairnya es itu buta. Lalu kemudian dia menenggelamkan sekian banyak pulau-pulau di sekitar itu dan terjadi eksodus tadi kalau ada cerita itu. Kami coba menemukan ini, lalu kemudian bisa berasumsi bahwa butuh Rokopukpen itu sendiri. Rokopukpen itu tenggelam. Mungkin dia itu punya salah satu wilayah Atlantik, tapi Rokopukpen itu yang kami coba hayati sebagai sebuah gerbong komunitas yang melahirkan Holok itu, ketempatan itu. Dan Rokopukpen itu sekarang namanya masih ada di Iran, tapi orangnya sudah ada lagi. Ya. Nah, dalam penelitian saya, bahwa kemudian dari kenalan ini ada satu kampung tertentu itu juga dia menceritakan, karena dia memiliki cerita ini, maka dia mengklaim mana wilayah mereka dulu itu luas sampai ke Pulau Lapan apa semua itu, lalu kemudian ditenggelami sampai di area pesisir pantai itu tinggal beberapa meter sampai dari pantai sampai mungkin sekitar 200-300 meter dari pantai itu tersisa di sini. Sehingga kemudian kaum ini kemudian tinggal di sekitar pantai di pihak itu. Itu cerita lama. Tetapi dalam penelitian Pak Thomas Derajat bahwa memang di ratusan tahun lalu pernah tinggal di situ juga orang eksodus yang tidak diserang orang tadi. Itu yang kemudian melahirkan butuh Rokopukpen itu. Yang dalam tulisan Romo siapa itu beda lagi. Yang kemarin ada kontroversi. Sebentar saya nanti ingat lagi. Tapi kalau ini yang saya coba alami saja mungkin sudah dulu. Itu lalu secara terkait yang serupa dengan Aurora itu beberapa pikiran, beberapa di situ. Ya, hutan Nalan ada Hari Bulakeu, ada Norogolo dan segala macam itu ada beberapa situs yang memang menceritakan itu. Nah ini satu. Yang kedua terkait dengan sejarah kekuasaan awal edan. Tadi ada Bapak Siapa, tadi ada Ramadhan tadi, Pak Linus ya tadi. Ya. Jadi orang kira itu dia punya percaya dan tidak, tapi dia percaya bahwa dia punya penguasa awal mula itu namanya Pulau Ramadhan. Itu yang membentuk kekuasaan pertama pikiran. Pulau Ramadhan itu dia 7 atau 8 generasi dari beliau. Jadi kalau saya Pulau Ramadhan itu sekitar 7 atau 8 generasi. Ada beberapa versi yang menunjukkan versi itu. Tapi bahwa kalau dikumpulkan dari generasi saya sampai ke Pulau Ramadhan itu sekitar 52 atau 53 generasi. Ya itu ada di sini. Ya itu sampai di sini. Kalau ditulis silanya. Lalu ini punya sejarah sendiri. Yang saya kira dan teman-teman budaya sudah temukan itu. Ketepatan yang apa semua secara terkait itu sudah ditemukan. Kalau itu pada terus bisa ditemui. Nah ini. Lalu yang kedua ada satu raja kekuasaan yang auranya mistik sedikit, apa orang bilangnya kekuasaan gaib begitu. Itu yang disebut kayak yang lorong yang kemarin Bruno mendeklarasikan diri sebagai daerah itu. Ya dasar ini. Ya dasar ini yang lorong. Itu dia punya ada dia punya kalimat berikutnya itu ada terus saya lupa nanti ada. Tapi itu ada dasar ketika Bruno bilang daerah itu. Coba kau cari di situ. Lalu Rokopukpen awal mulai. Saya turun salah satu kampung yang namanya Burumutu, yang dalam kalau istilah adatnya itu Burumutulah Mahayam, yang dia sangat itu beda. Saya ke Burumutu dulu. Dari Burumutu itu saya temukan satu musbah lapak tadi itu yang sama seperti lapak di Kaliko atau lapak kampung itu. Lalu kemudian saya meneliti itu rupanya sebelum membayar Kaliko itu lapak kampung itu didirikan di situ sebelumnya. Maka jauh sebelum mungkin saja sebelum kolonial itu. Nah, setelah kolonial baru dibangun lagi ke Kaliko itu dinabur, dia punya sejarahnya tersendiri. Dan itu bukti fisiknya semua masih ada di situ. Semua dengan dia peninggalan lama itu, bukti peninggalan lama ada semua di situ.
dari segala yang diceritakan di sana bahwa memang apa pendapat kampung itu bukan baru di tempat itu. Dia pernah dibangun suatu ketika dulu sebelum jauh sebelumnya. Mungkin kan perubahan dan segala macam itu, dan kemudian dibangun lagi, dibentuk lagi, dan kemudian diletakkan di Kaligur itu. Nah, ini yang saya temui. Kalau ada rencana tempat alam Meo, ala kerajaan timur kemarin itu Meo. Jadi Meo ini kalau dikira itu Meo, dia 2 kali dia pernah datang dikira, yang sengaja mau membentuk mungkin inilah kemudian berhubungan dengan hancurnya beberapa kampung di Berutung itu namanya Meo Tokorowe. Lalu kemudian di zaman kemarin itu datang lagi satu grup Meo yang namanya juga Meo Deka Nokoho. Nah itu juga kemudian dibunuh, dikalahkan orang-orang dari tubuh dengan senjata metik tadi itu. Nah, jadi memang dinamika ini menunjukkan bahwa tidak saja ada satu kuasa di Iran, tapi terbentuk sekian lama dari zaman mereka. Itu juga ada. Nah, setelah itu baru kemudian ada Mbak Kaligur, dan juga bagi saya ada Mbak Dorlolo. Nah, di serentak dengan Mbak Kaligur ada juga dinamika politis di mana kekuasaan itu juga ada mau terbentuk dari Dorlolo sebenarnya. Lalu kemudian Dorlolo ini bisa diri dari beberapa kampung, karena dia merasa juga dia mau ingin berkuasa begitu. Sehingga ada debat-debat kemarin teman-teman mungkin terkait nanti Dorlolo sudah masuk beberapa kampung, dia juga orang kira dan lain-lain. Sampai presiden setiap ketika Dorlolo mulai itu reklamasi pantai di situ adalah milik mereka, saya kira itu aja. Nah, kalau memang kemudian mau berhadapan dengan Dorlolo, harus bagaimana lagi kemudian supaya tadi yang karena mereka dua ini sama-sama sebenarnya ada di sana. Yang berikut terkait itu tutup lama terkait dengan awal pembahasan. Kalau mereka di sini merasa bahwa sekaligus saya datang dari Serang, sehingga dari mana kemana dulu, apakah dari Serang Golong terus ke sini? Orang kita mempunyai tutur ini yang bisa menceritakan bagaimana episode Serang Golong sampai di Kira, dan ada yang banyak masih tertinggal di Kira, ada yang terus ke sini. Kami menemukan ada satu kampung yang memang Serang Golong. Tetapi kalau dalam peristiwa Kira, Serang Golong ini berasal dari Kira. Dia ke Serang Golong dulu, baru dia kembali lagi ke sini. Sehingga bapak-bapak mereka kenapa orang Kira selalu lain bahwa kalian itu orang Kira di sini rasanya. Punya cerita. Artinya bahwa saya tidak tahu orang Kira ini dia ada di abad keberapa, saya tidak tahu. Masa dia punya ini semua? Mungkin ini sulit dipertanggungjawabkan, tapi sebagai cerita tutur lama, kami anak-anak hanya bisa mampu menuturkannya terus dan meyakini itu sebagai mungkin mitos, kemudian tidak masalah. Tapi kami tetap pelihara itu. Eksodus kedua adalah pembatan. Ada eksodus kedua pembatan. Ada dia punya secara saingan apa semua. Ada situs kampung yang masih ada sampai sekarang, reruntuhan kampung dulu itu juga masih ada semua. Yang itu sudah mungkin ribuan ataupun ratusan tahun lalu. Dan apakah ini tidak berhubungan? Saya kira diperdalam lagi di penelitian bukunya Pak Thomas Karajan. Kalau memang di situ belum lengkap, semoga ada yang bisa menulis membuat penelitian lagi. Nah, di situ juga ada cerita sejarah tentang Glen Papuma yang menyatakan Papuma itu berasal dari mana. Ada Betan, ada Gleden, dan ada juga itu di situ suku-suku yang berasal dari Kira, ada Ramapoda dan lain sebagainya. Itu orang ceritakan yang baik di sana. Nah, ketika saya coba menguji itu di beberapa tempat di suku-suku ini, ada yang mengaku bahwa kami berasal dari Kira. Artinya bahwa kalau begitu kami ini mungkin saja yang aslinya sekarang tidak ada lagi, tapi kami tetap mempertahankan itu. Tidak tahu lah kami ini mungkin pembatan yang lahirkan, karena satu mama juga turunan pembatan. Saya kami dilahirkan oleh turunan pembatan. Ada juga tutur terkait dengan Arakian Kamba. Arakian Kamba ini yang kemudian melahirkan Dana Arakian, Golo Arakian. Golo Arakian yang kemudian melahirkan Pati Golo Arakian. Tidak percaya dengan
telusuri itu. Pelajaran itu pertama itu berasal dari kita. Ya. Itu kita sudah uji sampai di Flores Timur. Dan ini sedang dihubungkan, sehingga yang kita inginkan adalah janganlah 4 generasi bapak kita. Harus terbuka itu yang kita inginkan. Kalau mau dinas bisa bantu, mari kita buat penelitian lebih jauh. Mungkin saja kita ini sama-sama dari dalam orang, tapi dia tidak putus seperti ini, bisa saja terjadi. Ya. Lalu tutup boleh ini, gunung boleh itu, sebelah modal dan lain. Bukti peradaban tua. Kalau bukti peradaban tua ini, kalau dikira yang paling utara itu bagaimana kita melihat Patileu, tapak yang tadi itu, lalu kemudian bagaimana ritual untuk meletakkan dasar kampung itu membentuk sebuah kampung. Itu di situ dia akan tetap menjadi pusat ritualnya. Semua ritual besar kecil ada di situ. Dan itu yang kemudian kami asumsikan, kami coba hipotesakan itu sebagai di situ lahir doktrin agama bela itu tadi. Agama Buddha dari semua ada di situ. Sehingga setiap kampung yang di pedalaman khususnya itu dia tidak memelihara dia punya pusat ritual ini. Apakah ini dia tidak menjadi bukti yang harus diteliti supaya kita bisa mengetahui bahwa apakah kita ini sebenarnya punya agama Buddha, punya peradaban tua itu yang semirip Atlantis atau tidak. Kalau Lemuria ya mungkin Lemuria ya, Atlantis Lemuria itu peradaban tua. Saya pada baca buku itu lalu saya kemudian coba. Tadi sejarah Leo Tokroho yang kita bohongi sudah, lihat senjata pemungkas seorang tubuh itu tadi saya lihat tersebut. Sebenarnya ini sangat potensial sekali untuk harus bisa dibuka kembali. Saya kemarin coba mendorong mereka yang mungkin masih punya cara berbeda bisa membentuk senjata itu, biar dalam bentuk apa saja, tetapi dia mirip sama supaya kemudian kita angkat kembali bahwa ada satu senjata yang pemungkas dulu itu yang hanya bisa dibuat oleh orang tubuh ini untuk mengalahkan dia. Itu sekarang masih tempatnya situ sekarang masih ada, cuma senjatanya sudah tidak ada karena terbuat dari bambu betul. Tadi soal Muro itu kalau di Geran itu tradisinya sampai saya masih kecil juga ada. Hari ini hilang. Dia itu sebenarnya tata ekonomi sebenarnya. Tata kehidupan ekonomi. Muro karena memang di sana orang yang banyak di pedalaman, maka dia banyak hari Sabo. Hari Sabo itu dulu kelapa 1 tahun baru sama-sama ambil, bisa timbang, tidak boleh saja timbang dulu, kebiri juga sama. Menghindari pencurian, menghindari segala macam itu, dan kemudian bisa melestarikan kebutuhan ini. Tutur yang paling tentang tadi Bapak mereka omong tadi itu terkait dengan gading ini datang dari mana ya? Ada kemarin di sana ada yang sekolah umum. Kalau orang Kenya itu dia tidak menyatakan bahwa gading itu dari mana. Gading itu ada di Kenya. Kami orang Kiran memang bukan pilihannya, bukan Kiran saja, gading saja. Di situ ada kok, ada blau, ada sarung dan lain-lain. Kalau itu diletakkan disusun dengan baik di atas bala-bala di atas meja begini, akan kelihatan seorang perempuan sedang tidur. Itu seorang perempuan sedang tidur. Sehingga semuanya tidak bisa dipisahkan. Apapun yang terjadi, kalau memang Bapak pakai uang saat ini juga tetap dinamakan gading. Bapak pakai kambing juga tetap namakan gading, tidak boleh namakan nama lain. Itu sehingga nilai ini yang dipertahankan karena itu yang menggantikan wujud seorang wanita itu sendiri. Nah, baru ya sebenarnya Bapak sudah minta ini tadi. Itu dulu tentang gading, saya punya hipotesa bahwa gajah ini sebenarnya pernah hidup di Kenya. Bagi saya habitat kerbau terakhir yang Bapak Balikur itu adalah habitat purba. Habitat purba yang tersisa. Dari penelitian geologi kemarin waktu tambang, bumi lembata ini salah satunya Keran adalah dengan bumi tua yang tidak pernah tenggelam. Kalau itu salah, nanti Bapak penelitian lagi. Tidak pernah tenggelam. Artinya bahwa di situ pernah hidup binatang yang purba. Jangan di situ nanti tidak ada gading, tidak ada gajah. Coba dari itu fosil-fosil tua di situ mungkin saja ada gading yang pernah hidup. Terakhir kerbau itu pernah di tahun 70-an. Kerbau besar. Kerbau Afrika itu dia mulai di tahun 70-an. Sejarah nomaden. Ada beberapa sejarah peradaban kehidupan
Kemungkinan dulu dalam cerita seperti tadi itu mereka awalnya nomaden, hidup pindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak berkesudahan, mereka makan dari sumber alam saja. Dan kemudian melahirkan beberapa istilah terkait penguasaan lahan, wilayah dan lain. Kemarin Pak Kades secara umum. Lalu kemudian mereka mengenal penduduk tanam. Ketika mengenal penduduk tanam ini, kemudian ada lahir saing bayan yang khusus penguasaan wilayah itu. Ada di situ saing awal itu komunal awal, itu penguasaan komunal. Dia bayan masih penguasaan komunal. Tetapi setelah Pak Jatuh di sekitar tahun 60-an, itu dia sudah beralih penguasaannya menjadi individu. Jadi tidak ada lagi wilayah bikin apa. Kalau hari ini orang datang bupati dalam pikiran itu mewakili pemilik wilayah yang percaya itu, saya bisa berdebat. Kalau tanah suku tanah adat ada, tanah milik keluarga pun ada, tapi wilayah tidak ada. Wilayah pikiran itu cuma satu etnis, satu tanah adat, satu wilayah. Yang kemudian sejarahnya seperti itu. Hari ini ada yang dipelihara secara suku masih ada yang sudah milik orang. Jadi itu satu. Coba ini diteluskan, namanya Pak Kades. Saya bekerja tadi di Sulawesi. Saya coba memaparkan versi peraturan adat tersebut, kesadaran terkait penguasaan wilayah ini. Mulai dari awal keluarga sampai pada penguasaan individu tadi yang dinama tidak itu orang sebut saya tidak berani bilang. Nanti sebentar saya beri rekomendasi. Filosofi mengenai pengalian itu tadi saya sudah jelaskan sedikit. Rekomendasi saya ulang ini pertama saja tadi. Yang sudah ya. Yang belum saja. Dukung ya itu gerakan pembuatan edukasi dan panggung edukasi lomba. Ini yang mungkin belum. Saya belum pernah bersumpah Kades di Indonesia. Saya pernah lakukan itu. Baik, panggung apa lagi Pak? Ya, dia tidak menuntut surat terakhir dan Bapak yang ngomong itu terakhir sering itu. Usulnya itu kemudian di pengantar awalnya itu di kamusnya saya pernah baca, dia menggantikan komagantum ke apostrom ke apa namanya itu. Karena bahasa kira terlalu banyak menggunakan tanda itu, maka dia menggantikan setiap komagantum di belakang di akhir kata diganti dengan i. Dan itu saya tidak setuju. Karena membuat tahun yang lain itu tidak bisa membaca bahasa kira dengan baik, dengan benar. Ini yang ingin saya sampaikan karena sampai ini kami masih terus mempertahankan tulisan kami bahasa kira itu tidak ada tanda i. Kami semua pakai komagantum itu. Sebagaimana bahasa daerah lain di Indonesia. Itu sekiranya terakhir. Baik, terima kasih. Saya mencatat lebih dari hampir 40 menit. Ya.